Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, maha baik Allah yang insya Allah sampai detik ini kita masih diberikan anugerah keislaman, keimanan, dan keihsanan. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah berkenan mengistiqomahkan kepada kita semua nikmat dalam keislaman, keimanan, dan keihsanan tersebut sampai kita semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sampai kita kepada makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminata asyarata, dan makalah ke-18. Kila dikatakan, man taraka dzunuba raqqa qalbuh, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa maka akan menjadi lunaklah hatinya. Orang kalau ninggalin dosa hatinya jadi lunak, hatinya jadi tidak keras. Fayaqbalun nasihah, maka ia dapat menerima nasihat-nasihat. Kalau hatinya tidak keras, kalau hatinya lunak, dia akan mudah sekali mendapatkan nasihat dan mudah untuk memahami nasihat serta melaksanakan nasihat. Wa yakhsha'u laha, dan ia akan khusyuk pada nasihat-nasihat tersebut. Wa man tarakal harama, dan barang siapa yang meninggalkan keharaman, fil mat'umi, dalam makanan, wal malbusi, dan pakaian, wa ghairihima, dan lain dari keduanya, wa akalal halala, dan makan ia dengan makanan-makanan yang halal, safat fikratuhu, maka bersihlah pikirannya, ala masnu'ati, terhadap pembawaan Allah Ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan atas menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa, kepada makhluknya, ba'dal mauti, sesudah matinya, wa ala wahdatihi, dan atas keesaan Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, wa ilmihi, dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya yang pertama, kita dinasihati dengan para ulama
bahwasanya barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, hati itu menjadi lunak. Siapa yang meninggalkan maksiat-maksiat, hatinya jadi mudah menerima nasihat. Apa sih maksiat itu? Al-maksiyah itu apa? Maksiat itu secara etimologi bahasa berarti kedudukan yang seseorang itu durhaka. Posisi kedurhakaan, posisi pembangkangan, penentangan, itu adalah maksiat-maksiat. Nah, kalau kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memproses hati kita. Hati kita itu diproses oleh Allah, diproses menjadi hati yang lembut, hatinya tidak keras. Karena hati manusia itu, Pak, di dalamnya ada nafsu. Di dalam hati manusia juga ada akal. Di dalam hati manusia juga itu ada ruh. Hati yang paling dalam manusia itu ada ruh. Namanya ruh sultani. Kalau hati itu ada ada empat lapisan. Lapisan paling luar sodrun, isinya Islam. Lapisan ke dalam lagi, lapisan kedua namanya kolbun, isinya iman. Masuk lagi ke dalam lapisan ketiga namanya fuadun, isinya ihsan. Nah, terakhir lapis hati paling dalam namanya lubbun, isinya ruh. Nah, ruh ini ruh sultani. Ruh sultani inilah yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah, ruh sultani yang ada dalam hati kita paling dalam itu bahagia. Jadi berjumpa dengan Allahnya dalam keadaan bahagia. Tapi kalau ruh sultani yang ada dalam hati paling dalam kita itu sedih karena maksiat-maksiat, na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sedih. Ya. Maka kebahagiaan ruh sultaniyah itu merupakan tingkatan ketakwaan pada diri seseorang. Semakin dia bahagia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Kenapa bahagia? Ya, karena di surga itu nggak ada, Pak, yang sedih. Di surga tuh bahagia semua. Ruh sultani ini tugasnya menghadap Allah. Kalau dia senang menghadap kepada Allah dalam keadaan bahagia, dia artinya sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjumpaan dengan Allah itu kenikmatan. Ya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang juga berjumpa dengannya. Sebelum perjumpaan melalui matinya jasmani ini, ruhani yang kembali kepada Allah, kita udah senang dulu ketemu Allah nih. Sehari 5 kali kayaknya nggak cukup. Betul tidak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah semua. Ya, qabliyah juga, ba'diyah juga, kayaknya kurang, tambah dengan tahajud, tambah dengan sholat duha. Ini kenapa? Karena senang sholat. Sholat adalah perjumpaan seorang hamba dengan Allah, komunikasi antara hamba dengan Allah. Kalau mereka sebelum berjumpa Allah melalui kematian sudah senang ketemu Allah melalui ibadah sholat, maka Allah pun akan cinta dan senang ketika berjumpa dengannya. Ya. Nah, kalau semua lapisan hati itu bersih, maka niscaya ruh sultaninya terus-menerus bahagia. Kalau dia bahagia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka sesungguhnya orang tersebut sudah mendapatkan gelar muttaqin di hadapan Allah. Maksiat itu apa? Kita kembali sedikit. Menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, bahwasanya maksiat itu adalah mukhalafatu amrillahi wa nahyi. Semua yang menyelisihi perintah Allah, semua yang menyelisihi apa yang dilarang Allah. Ya, kalau kita nggak taat sama perintah Allah, kita tidak mau meninggalkan apa yang dilarang Allah karena Allah Ta'ala, maka itulah maksiat menurut Imam Jurjani. Contoh bagaimana? Pak, alhamdulillah banyak ya bapak-bapaknya, Masya Allah. Nih bapak-bapak nih sering kali ketika di dalam perjalanan mengendarai kendaraan baik motor maupun mobil misalnya ya, itu tiba-tiba disalip dari depan, ngerem mendadak, entah angkot, entah motor, entah mobil yang lain misalnya, atau motor yang lain, tiba-tiba ngerem mendadak bapak kan? Ya, betul kan? Bapak-bapak kira-kira pada saat itu mau apa? Marah. Keinginan marah itu keinginan bernilai takwa enggak? Enggak. Keinginan marah itu keinginan dari nafsu atau keinginan yang diajarkan Allah? Kamu harusnya keinginannya begitu. Nafsu. Karena keinginan yang diajarkan Allah, hei, sudah, jangan marah. Marah itu dari syaitan loh. Kalau orang-orang yang senang marah, maka dia temannya. Jangan lihat sini, Pak. Ya. Kalau dia itu tidak marah, dia mengikuti apa yang diinginkan Allah, kata Allah, fa'fu anhum wasfah. Sudah, lapangkan saja dadamu, maafkan dia. Kita nggak tahu tuh dia berhenti mendadak di depan kendaraan kita karena apa, dia ngebut-ngebut karena apa, betul nggak? Ya, maka sudah hilangkan prasangka buruk, doakan yang terbaik, jangan marah-marah. Itu kan yang diinginkan Allah. Sabar, maafkan, lapangkan dada. Cuma dalam prakteknya Pak berat, betul. Dalam prakteknya sih luar biasa berat. Sama istri, sama anak, karena kita ngerasanya imam, kepala rumah tangga, akhirnya nggak mau kalah sama istri, kan begitu. Padahal suami yang mulia di sisi Allah. Ini hadis baginda Rasul SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih. Laki-laki yang sebagai suami yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bisa memuliakan istri-istrinya. Bapak pengen mulia di sisi Allah gak? Kalau pengen mulia di sisi Allah, muliain istri. Ma akraman nisa illal karim. Tidaklah seorang suami itu menjadi mulia di hadapan Allah kecuali dia memuliakan istrinya. Wa ma ahanahunna illal laim. Dan tidaklah seorang suami itu menjadi terlaknat di hadapan Allah, menjadi hina di sisi Allah, melainkan karena dia suka merendahkan, menghina, melaknat istrinya. Nauzubillahi min. Ya, kalau kita pengen mulia di sisi Allah, muliakan istri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seringkali tidak cocok kita tuh dengan pasangan. Solusi sholat itu solusi, Pak. Sholat itu solusi, perjumpaan dengan Allah itu solusi. Kalau solusi terhadap hubungan yang tidak baik antara suami dengan istri, antara seorang orang tua dengan anak, antara diri kita dengan masyarakat, ya itu hubungan yang nggak baik. Sholat yang harus diperbaiki, sholat yang harus diperhatikan kualitasnya dan kuantitasnya, itu sholat isya, Pak. Sholat apa? Sholat isya.
Baik, diceritakan dulu kisahnya kenapa sholat Isya dan bagaimana awalnya. Sholat Isya, yang pertama kali melakukan sholat Isya itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang pertama sholat Isya itu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam sholatnya 4 kali, 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini tanda syukur kepada Allah karena dihilangkan kedukacitaan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedihnya dihilangin sama Allah. Maka bersyukur Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa sedang bingung untuk keluar dari negeri Madian. Kemudian Allah tolong sehingga selamat bisa keluar dari kota Madian. Setelah selamat dari kota Madian, Nabi Musa alaihissalam sholat 4 rakaat. Sholat yang pertama, rakaat yang pertama, tanda syukurnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dihilangkan kedukacitaan hatinya, sedih hatinya terkait dengan istrinya. Ya. Jadi hubungan yang tidak baik antara suami dan istri, periksa deh salat Isya'nya. Ya, periksa salat Isya'nya. Istri dari Nabi Musa alaihissalam orang yang sangat lembut, sangat penyayang, sangat salihah karena putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam. Istri dari Nabi Musa alaihissalam itu siapa? Anak dari Nabi Syu'aib alaihissalam. Ya. Ketika di kota Madian itu istri dari Nabi Musa alaihissalam dicaci, dimaki, dihina. Ketika keluar sedihnya hilang Nabi Musa. Ya, hubungannya kembali baik. Yang tadinya ngelihat istrinya sedih udah nggak sedih lagi karena ngelihat bahwa Allah hilangkan kesedihan itu. Nah, kalau suami dan istri yang sering bertengkar, cekcok, nggak cocok, sering kali rumah tangganya itu panas, periksa sholat Isya'nya. Pasti masih banyak hutang sholat Isya sama Allah. Coba aja. Ya, kalau enggak, kualitas sholatnya. Periksa kualitas sholatnya. Jangan-jangan wudhunya belum betul. Jangan-jangan sholatnya belum betul. Pak, coba kita periksa nih sholat kita. Dikit aja. Kalau bapak-bapak sholat takbiratul ihram, itu tangannya menghadap ke kiblat begini atau terserah bapak aja? Halo? Menghadap kiblat. Ini tuh dua-duanya menghadap kiblat, Pak. Allah. Ini di bawah telinga. Allahu Akbar. Ya. Itu baru takbiratul ihram. Syaratnya ada 16. Syarat sah dari takbiratul ihram aja udah ada 16. Belum lagi rukunnya sholat, ya, sunnah hayat dari sholat, sunnah ab'ad dari sholat, ya, syarat sahnya membaca Fatihah. Wah, banyak, Pak. Periksa satu-satu. Oh, ini sudah mencukupi, ini belum, ini sudah mencukupi, ya. Ternyata kalau dipikir-pikir kita banyak masih luputnya dalam beribadah kepada Allah, banyak lalainya. Nah, kalau sholat Isya'nya nggak berkualitas, hatinya tidak menghadap Allah, syarat rukunnya belum terpenuhi, masih banyak hutang sholatnya sama Allah. Dari mulai balik sampai sekarang banyak sholat Isya yang ditinggal, na'udzubillah min dzalik, dan belum dibayar misalnya. Periksa deh rumah tangganya antara suami dan istri sering panas. Tapi kalau yang sudah mulai tertib sholatnya, istiqamah sholat Isya'nya, itu hutang-hutangnya sudah dibayar dengan sholat qadha, ya, dan kualitas sholat Isya'nya bagus, coba lihat, mereka akan bertahan sampai meninggal dunia, bahkan sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang rakaat kedua, Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena telah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Ya. Hubungan antara kita dengan pemerintah, kita dengan orang yang berada di atas kita dan yang ngurusin kita, mulai dari RT, RW, lurah, dan sampai ke presidennya. Kalau hubungan itu kurang baik, coba periksa kualitas sholat isya'nya. Ya. Jangan salahkan ini, jangan salahkan itu, jangan salahkan orang lain. Lihat ke dalam. Ini apa yang salah ya? Sehingga Allah memberikan pemimpin saya RT-nya begini, pemimpin saya RW-nya begini, pemimpin saya lurahnya begini. Nggak sesuai misalnya dengan hati. Kalau di sini sih nggak ada yang begitu, insya Allah. Ya, periksa itu salat isya'nya. Karena syukurnya Nabi Musa AS yang kedua di hadapan Allah terkait antara dirinya dengan penguasa pada saat itu yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini bukan nama Pak, tapi gelar. Gelar yang diberikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Ramses. Ya, karena ada perjanjian tertulis antara malaikat Jibril dengan siapa? Ramses itu. Ketika nggak mau, dia ditawari pertolongan Allah, tidak mau, maka dijuluki oleh malaikat Jibril alaihissalam Fir'aun. Fir artinya lari, menjauh, aun pertolongan Allah. Dia nggak mau ditolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan yang kedua. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kedukacitaan dan kesedihan Nabi Musa terkait dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa itu selalu bareng-bareng sama Nabi Harun alaihissalam. Cuma bedanya kalau Nabi Harun alaihissalam itu piawai dalam berpidato, ceramahnya enak, lisannya fasih, wajahnya tampan, lembut, senang, menyenangkan untuk dilihat. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam profilnya adalah tegas. Ya, kalau memukul Pak, Nabi Musa alaihissalam memukul 10 ke belakang mati. Jadi yang dipukul yang di depan, pasukan di depan, 10 ke belakang mati. Batu yang bisa diangkat oleh 10 orang baru keangkat, Nabi Musa bisa angkat sendiri. Ya, jadi profilnya tuh kuat, tegas dan sebagainya. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam profilnya lembut, ya, kemudian penyayang, enak untuk dipandang. Nah, ketika Nabi Musa menerima 10 commandment, ya, 10 perintah dari Allah di Gunung Tursina, ditinggalkan kaumnya, dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam, kembali ternyata sudah menyembah sapi yang dibuat dari emas. Marah Nabi Musa alaihissalam, ditarik janggutnya Nabi Harun alaihissalam. Ya Allah, ya Allah. Nah, ketika keluar dari Madian itu, kesedihan yang terkait hubungan antara Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, maka itu dihilangkan Allah. Kalau ada yang tidak baik hubungannya, pertemanannya dengan kita, maka periksa sholat isya'nya. Yang terakhir, syukurnya Nabi Musa alaihissalam karena dihilangkan kedukacitaannya terkait dengan anak keturunannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, khawatir Nabi Musa, ternyata dapat wahyu dari Allah bahwa anak keturunannya Nabi Musa akan menjadi orang-orang yang soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilang lagi kesedihannya. Kalau hubungan antara kita dengan anak keturunan kita itu nggak baik, dengan anak, dengan cucu, misalnya dengan ponakan, na'udzubillah min dzalik, hubungannya tidak baik, maka periksa lagi salat isya'nya. Nah, ini diantara hikmah salat isya', perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seorang itu senang ketemu Allah, itu namanya kadar dosa dan maksiat, keinginan untuk melakukannya
itu sudah mulai hilang dalam hatinya. Karena orang yang senang berjumpa Allah, raqqa qalbuh, hatinya dibuat lembut oleh Allah, gampang menerima nasihat, tidak mudah untuk terjerumus ke dalam maksiat. Yang harus kita perhatikan, kalau lagi turun itu tingkat takwanya, imannya lagi turun, datang malasnya, apa yang harus kita lakukan? Oh, ini udah berat nih, ya. As-salatu khairum minan naum, sungguh-sungguh tuh ya. Biasanya sudah hadir di sini. Ini kok berat banget kayaknya. Mau ke Masjid Al-Iman berat, lagi datang itu malasnya. Apa yang harus kita lakukan? Dimotivasi, Pak. Nasehatin hatinya yang lagi lalai itu. Motivasi dengan motivasi ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, kamu mau dicintai Allah nggak? Allah cinta sama orang yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, orang yang bertakwa. Kalau kamu mau dicintai Allah, kamu dipanggil Allah, masa kamu nggak suka? Masa kamu nggak senang? Motivasi. Nggak mempan pakai innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, atau ayat 7. Nggak mempan pakai itu, pakai surah At-Tolak, Pak. Surah At-Tolak dari ayat 2, 3, 4 itu tentang takwa semua, motivasi takwa. Ya, 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau kerjakan perintah Allah ini, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahanmu, baik permasalahan kehidupan dunia maupun di alam barzah, di alam kubur, sampai di akhirat. Permasalahan itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya, punya masalah apa kamu? Bertakwa aja kepada Allah, jalankan yang diperintah Allah, tinggalkan yang dilarang Allah. Karena Allah, maka kamu akan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Ya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari arah yang tidak disangka dan diduga. Seringkali kita itu yang membatasi, Pak. Yang membatasi rizki dari Allah itu kita. Kenapa? Dengan adanya kita beranggapan bahwasanya rizki itu ya harus rasional, harus masuk logika. Kalau nggak rasional, nggak masuk logika, bisa dari mana itu rezeki datang? Nah, ini yang seringkali membatasi rezeki dari Allah. Ya, kalau orang mau dapat duit ya harus kerja. Ini harus rasional namanya. Nah, coba, padahal rezeki dari Allah itu lebih banyak yang tidak rasional, lebih banyak yang tidak masuk logika. Khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil contoh, satu hari itu Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, ya, berdua nih lagi di pondoknya Imam Maliki. Imam Syafi'i lagi berkunjung ke gurunya Imam Maliki. Pada saat itu sudah tiba saatnya masuk kerja Imam Syafi'i itu. Ya, kerja di perkebunan orang Yahudi, kemudian dapat nanti 2 karung nanti, apa namanya, itu jatah bekalnya setelah bekerja. Ya, maka minta izin Imam Syafi'i kepada Imam Maliki, wahai guru, saya mau minta izin dulu, mau kemana? Mau kerja di ladangnya orang Yahudi. Oh, kamu masih kerja ya, kata Imam Maliki. Emang guru? Enggak, saya sih diam aja di sini, nggak usah kerja kayak kamu. Loh, kan harus dijemput rezeki itu. Rezeki Allah tuh harus dijemput, wahai guru, kata Imam Syafi'i. Ya sudah, jemput saja sana. Ya, saya sih nungguin aja di sini. Nanti datang sendiri kok rezekinya. Ya, ya sudah, pamit akhirnya. Ketika pamit, bekerjalah seharian, sudah selesai dapat 2 karung. Jatah dari hasil bekerja. Pada saat pulang lagi ke pondoknya Imam Maliki, kata Imam Syafi'i, saya kebanyakan ini 2. 1 buat guru saya aja,
buat Imam Maliki. Akhirnya yang satu diserahkan, wahai guru, nih hasil kerja hari ini. Tuh, saya kerja dapat rezeki dari Allah. Nih dua karung kurma. Ini 1 karung kurma buat guru. Kata Imam Maliki, bagaimana? Saya nggak kerja. Kamu kerja seharian. Kamu dapat 1 karung kurma. Saya dapat 1 karung kurma. Ya, kamu bekerja, saya tidak bekerja. Paham enggak? Ya, sama-sama dapat. Imam Maliki di rumah aja, Imam Syafi'i bekerja. Artinya bagaimana? Jangan batasi rizki itu secara rasional kita. Jangan batasi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus masuk akal. Enggak. Karena banyak rizki dari Allah yang enggak masuk akal, yang enggak masuk logika, yang tidak diduga-duga. Enggak mempan pakai ini, Pak. Pakai At-Tolak ayat keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap urusannya mudah. Urusan kita tuh banyak yang pelik, Pak. Banyak yang bikin pusing, betul enggak? Oh, betul aja. Urusan apa yang bikin Bapak pusing? Banyak yang menyesakkan dada. Banyak yang memberatkan kita. Ya, urusan kita tuh. Ini berapa jam lagi? Halo? Masih lama? Alhamdulillah. Ya, urusan kita itu banyak yang pelik-pelik, yang sulit-sulit, yang berat. Kalau tidak dimudahkan Allah, kalau nggak dikasih jalan keluar sama Allah, nggak bisa, Pak, kita menyelesaikannya. Betul tidak? Ya. Urusan kehidupan yang paling berat pada diri kita manusia adalah pada saat akhir kehidupan kita. Urusan yang paling berat itu pada saat akhir kehidupan kita, saat sakaratul maut. Wah, perang di situ. Iblis tuh paling gencar saat seorang itu sakaratul maut. Bisa-bisa hilang iman seseorang itu. Nauzubillahi min. Karena itu perjuangan terakhirnya iblis untuk menyesatkan manusia. Ya. Itu urusan yang dahsyat tuh, Pak. Kalau selama ini kita nurutnya nafsu, nurutin iblis, gampang. Nurutin juga pada saat sakaratul maut. Tapi kalau selama menjalani kehidupan menuruti perintah Allah, menuruti perintah Rasulullah SAW, tidak menuruti nafsu dan keinginan iblis, maka pada saat sakaratul maut, insya Allah mudah itu urusannya. Amin ya Rabbal. Harus yakin. Kenapa begitu? Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah yang bakalan bikin mudah itu urusannya. Ya, walaupun peliknya luar biasa urusan sakaratul maut, bahkan sakitnya sakaratul maut itu sama dengan dipukul 300 pukulan pedang. Dipukul dengan 300 pukulan pedang. Coba. Ya. Masya Allah. Menurut Nabi Idris alaihissalam yang pernah mengalami mati, sebelum mati yang sebenarnya, ya, Nabi Idris itu pernah minta mati sama Allah. Ya Allah, saya pengen ngerasain mati dong, gimana sih rasanya mati? Akhirnya ketika dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya, Nabi Idris alaihissalam ditanya sama malaikat maut, sama malaikat Israel, wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya mati? Apa kata Nabi Idris alaihissalam? Seperti dikuliti hidup-hidup dikali 100. Sakit enggak? Kambing dikulitin, dilepasin kulitnya dari dagingnya, itu udah mati kambing. Sakaratul maut tuh sakitnya kayak begitu, dikuliti hidup-hidup, sedangkan dikali 100. Bagaimana itu beratnya? Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nurut sama Allah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
insya Allah dimudahkan oleh Allah sakaratul mautnya. Amin ya rabbal. Maka kita banyak berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan urusan dalam saat sakaratul maut. Ya jangan sampai berat sakaratul mautnya. Ya Allah. Ini urusan terakhir kehidupan kita. Urusan kehidupan di alam akhirat yang pertama adalah di alam kubur. Wah, urusannya tuh pelik semua, Pak. Urusannya berat semua. Baru masuk kubur aja udah dihimpit sama kubur. Betul nggak? Semua yang masuk ke alam kubur dihimpit oleh kubur. Yang soleh, yang nggak soleh, yang taat sama Allah, yang nggak taat sama Allah, yang cinta Allah, yang nggak cinta Allah, yang iman, yang nggak iman sama Allah, semua dihimpit sama kubur. Kenapa demikian? Karena bumi itu ibu kita. Bumi itu ibu kita. Al-ardu itu bumi kita. Ibu kita itu ada 3, Bu. Ada berapa ibu kita? 3. Ibu kandung, ibu mertua. Ibu dalam hal keimanan, ummahatul mukminin, istri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya tuh ibu kita. Ummahatul mukminin, ibunya orang yang beriman. Yang ketiga, ummul ard. Apa? Ummul ard, ibu yang asal pertama kali kita diciptakan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu diambil dari saripati tanah yang ada di bumi, maka dia itu ibu kita. Ummul ard. Semua yang keluar dan berada di atas bumi, mereka berarti sedang berpisah dengan ibunya. Ketika sudah meninggal masuk lagi ke bumi. Bumi sebagai ibu itu kangen, rindu, Pak. Dipeluklah anaknya. Anaknya ketika selama di atas bumi itu dia menjalankan perintah Allah, dia taat sama Allah, dipeluk dengan kasih sayang. Kamu ternyata kata Allah kamu tuh orang baik, sini-sini sayang. Dipeluk, dielus-elus kepalanya, kangen. Walaupun dia tidak taat kepada Allah, tetap dipeluk, Pak, kangen. Selama di atas permukaan bumi dia melaksanakan maksiat sama Allah, tetap dipeluk. Cuma peluknya beda. Peluk azab. Kalau yang tadi peluk rahmat, peluk kasih sayang. Kalau yang ini peluk azab, peluk siksa. Ya Allah, kemana aja sih lo, Tong? Gitu ya. Badung amat sih, sambil dicubit, sambil ditakolin palanya. La ilaha illallah. Betul, Pak. Ya, dihimpit. Itu kisahnya yang terkenal itu pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mau mengantar jenazah putri tercintanya, ya, ketika masuk ke dalam liang lahat dalam keadaan bersedih, keluar dari liang lahat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ceria. Sahabat nanya, "Ya Rasul, kenapa pada saat masuk ke dalam liang lahat mengantarkan jenazah anakmu, putrimu, kau dalam keadaan begitu sedih, tapi keluar dari liang lahat kok gembira?" Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Artinya, aku khawatir ketika masuk ke dalam kubur itu, anakku Zainab ini dipeluk, dihimpit oleh bumi dengan himpitan azab. Tapi ternyata Allah memberikan kabar kepadaku bahwasanya putriku dihimpit dengan himpitan rahmat. Ya, dihimpit dengan himpitan kasih sayang. Nah, itu juga sudah perkara yang berat itu. Baru masuk kubur itu tuh. Belum lagi ruhnya nanti dijumpai malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir itu wibawanya besar, berkarisma. Ya. Orang yang pertama kali ngelihat pasti menggigil ketakutan. Kecuali Sayyidina Umar. Kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, lebih galak. Kita masuk ketemu malaikat Munkar Nakir menggigil, Pak. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja ketika pertama kali ketemu sama malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya malaikat Jibril,
Itu menggigil Pak. Ya. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku kepada Ummina Khadijah. Ya, Masya Allah. Apalagi kita ketemu sama makhluk Allah yang berwibawa, berkarisma, belum bersuara Pak, udah menggigil duluan. Nah, itu perkara pelik itu. Urusan yang luar biasa itu. Alhamdulillah. Ya. Udah habis waktunya. Belum lagi bersuara. Kalau malaikat munkar nakir udah bersuara Pak, itu lebih mengagetkan daripada suaranya petir. Coba bagaimana? Ya, ngomong man rabbuka, tapi levelnya level suara petir. Man rabbukanya coba bagaimana? Gimana nggak dredeg, betul gak? Ya Allah, itu tuh urusan pelik. Kalau nggak dimudahkan sama Allah, nggak bisa kita. Nah kalau kamu mau dimudahkan, tinggalkan maksiat, taat sama Allah, keinginanmu warnai dengan takwa, niatmu warnai dengan takwa, insya Allah, harapanmu, tujuanmu warnai dengan takwa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di perjumpaan yang akan datang. Kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan anugerah hidayah taufik kepada kita sehingga kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aja. Mau ditusuk pintunya.